Shalom, kembali lagi dengan saya Adi Limaston, mahasiswa aktif dari Universitas Indonesia dengan NIM 1832004. Kali ini kembali dengan saya, kita akan mempelajari satu topik dari mata kuliah Audit 2 yang dosen pengampunya adalah Sir JR, yaitu judulnya adalah Audit Siklus Pengajian dan Personalia. Jadi kita akan membahas tentang akun-akun apa saja dari siklus penggajian dan personalian dari sebuah perusahaan. Jadi sebelum kita masuk lebih dalam, kita akan mencari tahu apa itu audit siklus pengajian dan personalia. Jadi audit siklus pengajian dan personalia ini adalah siklus pengajian dan personalia melibatkan pekerjaan dan pembayaran, yang dimana dilakukan kepada semua karyawan. Penilaian dan pengalokasian biaya tenaga kerja yang tidak tepat dapat menimbulkan masalah salah gaji, laba bersih yang material. Jadi jika siklus penggajian dan personalia tidak dilakukan dengan benar, yang itu untuk karyawan dari perusahaan tersebut akan menjadi bermasalah untuk perusahaan tersebut, karena ketika salah untuk melakukan penggajian kepada karyawan itu akan menimbulkan impact yang berpengaruh, karena karyawan sangat bergantung pada gaji yang diberikan oleh perusahaan. Baru kedua adalah audit siklus pengajian dan personalia mencakup pemahaman akan pengendalian internal. Jadi penilaian risiko dan pengendalian internal, pengujian dan pengendalian substantif akan transaksi, prosedur analitis, serta pengujian atas ujian saldo. Jadi audit siklus ini mencakup pemahaman akan beberapa pengendalian internal seperti pengendalian risiko, terus pengendalian yang dalam internal. Jadi audit siklus ini mencakup pemahaman tersebut. Jadi kalau kita sebagai auditor yang menangani ini, kita harus memiliki pemahaman mengenai pengendalian internal, baru berikutnya penilaian tentang risiko, baru pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi kita lakukan dalam melakukan penggajian dan pemberian gaji kepada karyawan yang ada di kita. Berikutnya adalah perbedaan utama audit siklus penggajian. Jadi ada beberapa perbedaannya, yaitu perbedaan utama antara audit siklus penggajian dan dengan siklus yang lain antara hanya ada satu kelas transaksi untuk pengujian. Jadi bedanya adalah transaksi pada umumnya lebih signifikan daripada akun neraca terkait. Pengendalian internal umumnya sudah efektif di hampir keseluruhan perusahaan. Jadi bedanya hanya ada satu kelas transaksi untuk melakukan pengujian. Oke, kita masuk ke topik utamanya, yaitu adalah akun dan transaksi dalam siklus pengujian dan personalia. Yang pertama adalah akun kas penggajian. Jadi semua akun kas mengenai penggajian, entah itu kas penggajian yang dibayar di akhir bulan, apapun itu yang berhubungan dengan penggajian atas karyawan, itu adalah masuk dalam siklus penggajian dan personalia. Terus berikutnya adalah semua akun beban gaji. Ya, sudah sebenarnya hampir sama antara satu dan kedua ini. Kayak istilahnya dengan garis besar, dengan judul besar penggajian, berarti semua yang mengenai tentang penggajian itu sudah menjadi bagian dalam siklus ini. Baru ketiga adalah semua akun tentang pemotongan pajak gaji. Jadi ketika kita di perusahaan ada laba bersih yang tidak termasuk dalam pajak, jadi pajak yang dibayarkan oleh perusahaan yang dimana karyawan itu bekerja. Jadi semua mengenai akun yang mengenai pembayaran pajak yang dilakukan perusahaan ataupun pembayaran pajak yang dilakukan sendiri oleh karyawan, itu semua ada di dalam siklus penggajian dan penilaian ini. Berikutnya adalah semua akun gaji akrual. Jadi ini adalah akun-akun besar, akun kelompok akun yang
menjadi siklus dalam penggajian dan personalia. Karena kenapa ini sangat perlu diidentifikasi sebagai ini, karena sebagai seorang auditor kita harus mengetahui apa saja yang dibutuhkan dalam, sebenarnya bukan dalam penggajian saja, tapi mungkin dalam klasifikasi penggajian kali ini kita harus tahu bagaimana cara melakukannya, bagaimana cara kita mengklasifikasikan transaksi yang sudah dilakukan oleh kita sebagai auditor atau sebagai perusahaan yang sudah memberikan gaji. Kita harus mengetahui bagaimana cara mengklasifikasikan transaksi mengenai gaji yang kita lakukan terhadap karyawan atau terhadap kantor pajak yang tempat kita membayar pajak karyawan-karyawan kita, atau kita tempat membayar apapun itu mengenai pajak dari gaji karyawan-karyawan kita. Jadi kita sampai di situ penjelasan saya mengenai siklus penggajian, akun-akun siklus penggajian dan personalia. Kiranya pembelajaran ini bisa membuat kita semakin tahu sebagai auditor berikutnya, dan kiranya kita bisa menjadi pemahaman kita jadi lebih meningkat lagi ke depannya tentang audit berikutnya. Dan dari sini jangan lupa subscribe, like, dan komen. Thank you.